Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'awat al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati pejabat utama yang hadir saat ini, para pamen, para perwira, serta kita semua yang hadir, jajaran Bayangkari, baik dari tingkat Polda, Polres, dan mungkin ada tingkat ranting, serta semua yang hadir, ada juga ASN. Insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah berikan kita semua dengan nikmat kesehatan, amin. Allah jauhkan dari segala macam mara bahaya, amin. Dan insyaallah semua harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kita untuk mari bersama-sama mengumandangkan salawat, karena salawat ini penting. Nabi mengatakan barang siapa yang mereka menyelenggarakan setiap kegiatan, kemudian pada kegiatan itu tidak ada salawat di dalamnya, maka kegiatan itu bagaikan mantan jifah, bagaikan bangkai, bahkan lebih busuk daripada bau busuknya bangkai. Sehingga itu agar tidak sia-sia kegiatan kita, mari saya ajak lagi kita bersalawat. Tadi juga di dalam doa-doa itu ada kita memuji Rasulullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi dengan kita mari bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin hadirin wal khadrat yang dimuliakan Allah. Pada pagi ini tema yang akan saya angkat adalah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sudahkah kita bersyukur setiap hari? Satu contoh kecil saja. Kita sampai sekarang ini, sudahkah kita berbicara dengan badan ini? Adakah kita setiap hari berbicara dengan badan ini? Mungkin diantara kita mungkin sebagian kecil saja. Berbicara bagaimana itu Ustaz? Wahai jasad, sehat ya? Temani saya dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih wahai kaki, Allah telah membuat kau kuat sehingga saya memasang sepatu laras ini bisa kokoh. Terima kasih wahai tangan, ketika aku berbagi sedekah, bersalaman, tanda tangan, dan lain sebagainya, engkau sehat ya? Bersama-sama kita sebelum dia mengalami sakit stroke dan lain sebagainya. Adakah kita mengucapkan terima kasih? Alhamdulillah hari ini, sepanjang hari ini, nanti sore, ya Allah terima kasih banyak engkau telah memberikan raga ini, memberikan bersama melekat dengan ruh saya ya Allah. Saya ucapkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terus kita ucapkan. Kemudian tadi pagi kita bangun, adakah kita gerakan tangan? Masih bergerak tangan saya, masih bernafas saya. Apakah kita bersyukur atau kita langsung mandi, nyanyi-nyanyi, masuk kamar mandi, halo-halo Bandung dan lain sebagainya? Kita pasang sepatu, kita kuat. Yakinkan kita keluar pada hari ini hanya kuatnya kita. Keliru. Barang siapa yang mereka bangun di pagi hari, kemudian tidak ada rasa syukur di dalam dirinya, maka Allah akan kasih dia 4 penyakit. Penyakit apa yang 4 ini? Yang pertama, kesedihan dan kebingungan yang tiada putus-putusnya. Ini penyakit ini. Kesedihan, dia sedih sepanjang waktu, dia bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Kemudian yang kedua apa? Kesibukan yang terus menerus. Sibuk dia dengan kehidupan, mengejar kehidupan dunia, tidak tahu apa yang mau dia capai. Ya, tidak pernah. Dia tidak pernah berhenti, sibuk terus, lupa dengan kebutuhan untuk bagaimana dia beribadah kepada Allah. Dunia terus yang dia cari. Kemudian yang ketiga apa? Kebutuhan yang tidak akan pernah tercukupi. Kebutuhannya selalu saja kurang. Suami dikasih istri, selalu saja kurang. Ya, kurang bagaimana ini? Mungkin dapat pendapatan dari suaminya, istrinya tidak pernah bersyukur. Selalu minta ini, minta ini, minta itu. Akhirnya apa? Suaminya menghalalkan segala cara yang padahal bisa menjerebab, bisa menyebabkan suaminya jadi bermasalah.
Begitupun ketika suami, istrinya dia tidak mendidik istrinya, akhirnya menggelembung menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga itu bersyukur dalam konteks kita ini secara mujmal, secara global. Kita yang ada di hadapan saya adalah insan Polri. Bersyukur dengan kedinasan kita. Banyak orang di luar sana yang pengangguran, yang mau mendaftar menjadi insan Polri, tidak mudah, ya. Kita menjadi insan polisi ini bukan serta-merta maunya kita, ya. Kita maunya kita ini bukan maunya kita saja, tapi maunya Allah. Kita bagaimana? Untuk apa? Menyerukan pesan kebaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Itu tugas kita aparat Polri ini. Sehingga apa? Beruntunglah kita menjadi insan Polri ini. Jangan kita sia-siakan, jaga namanya, jaga marwahnya. Kemudian belajar agama dari mana? Cari guru yang jelas sanadnya. Guru yang bagaimana? Yang mengajarkan pemaknaan yang baik, Islam rahmatan lil alamin, persatuan dan kesatuan. Bukan guru yang mengajarkan kita untuk menjadi terpecah belah, disandingkan antara mau menyembah Allah atau mau menghormat bendera. Hati-hati. Mau percaya siapa? Pancasila atau percaya Al-Quran? Hati-hati. Bukan begitu larinya, bro, ya. Saya hormat bendera, saya penghormatan, saya menghormati, menghargai bagaimana perjuangan ini. Saya menyembah bukan kepada bendera, tapi saya menyembah kepada Allah Rabbi Jalla Jalalu. Itu disandingkan mau pilih Pancasila atau mau pilih Al-Quran. Bukan begitu, bro, maksudnya. Tapi di dalam Pancasila termaktub di dalamnya adalah poin-poin yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Begitu. Nah, kalau kita tidak punya dasar, melending kita keluar, melesat bagaikan keluarnya anak panah yang keluar dari busurnya, dia melejit entah kemana-mana. Semua salah, ini tidak benar. Seolah-olah dia masih surga sendiri. Memangnya nggak ada orang dalam? Ada nomor WA malaikat Jibril nggak ada? Mana nomor WA malaikat Jibril? Kalau nggak surga kita neraka, mana? Coba. Nggak WA kamar malaikat Jibril, kasih satu pintu kita sendiri. Ada begitu? Tidak ada. Nah, sehingga itulah di sini kita semua yang hadir ini tanamkan dalam diri kita. Oh, ternyata pembelajar agama tidak sembarangan. Harus cari guru yang betul-betul mengajarkan kita Islam yang rahmatan lil alamin. Syukuri dalam tingkat kehidupan, syukuri dalam ruang kedinasan. Syukur ini bagaimana? Kita bersyukur menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ustaz, saya rajin sholat, tapi rezeki saya seret. Pendapatan saya susah, tapi dia tidak sholat, tapi dia banyak, makin kaya, makin sukses. Hati-hati, istidraj. Istidraj itu apa? Ujian yang Allah kasih, ya. Istidraj itu dia mendapatkan musibah. Dia rajin, dia tidak rajin sholat, tapi rezekinya lancar, ya. Dia rajin maksiat, dosanya banyak, tapi lupa Allah. Imannya tipis, tidak sholat, tapi dia kaya. Matinya hatinya. Hati-hati, istidraj. Itu namanya istidraj. Itu dia mendapatkan semuanya, dia tidak sholat, ya. Dia lupa Allah, imannya tipis, tapi dia kaya. Kaya, datang kencang dia dapat ketimbang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan istidraj. Kemudian ada lagi orang yang tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri apa? Tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah. Begitu kena musibah, ya Allah, Allah lagi menguji saya. Allah lagi uji saya saat ini. Ya Allah, sungguh dahsyat ujianmu. Enak sekali, bro. Sekolah tidak pernah bilang ujian. Bagaimana bisa? Sholat saja tidak pernah, bagaimana Allah mau uji? Coba datang-datang, udah kena musibah saya, Allah ampuni saya. Jangan. Kapan kau sekolahnya? Sekolah dulu baru ada ujian. Ujian itu apa? Taraf untuk menaikkan tingkatan. Nah, sehingga itu bagaimana uji? Dikasih dia rezeki, kepangkatan, jabatan, dia syukuri, dia lakukan semua perintah Allah, jauhi segala larangan Allah, akhirnya dia mendapatkan keistimewaan. Nah, kemudian ketika kita dalam ruang lingkup kita berkeluarga, ya kan? Ada Ibu Bayangkari juga di sini. Nah, tentu kita harus menyesuaikan dengan bagaimana pendapatan suami. Kalau berbeda pendapat tidak masalah. Tapi kalau berbeda pendapatan, maka itu yang kadang menjadi masalah. Betul tidak? Betul. Nah, kadang kalau mau pulang ke rumah, ya kalau istri dia mengerti, maka alhamdulillah membawa keberkahan di situ. Cerminan kita, istri itu cerminan kita. Makanya suami jangan mengelontarkan kata-kata kasar kepada istri itu. Hati-hati, nanti bisa melukai istrinya. Bagaimana yang bagus? Love language, bahasa-bahasa cinta. Wahai mama, kecantikanmu laksana bidadari. Meskipun DP muka Allah setengah-setengah Allah, bukan seperti bidadari, gitu kan?
Wahai istriku, baumu bagaikan laksana ambar kasturi, meskipun dia di dapur molo singolo begitu kan. Nah gitu. Jangan ngana bilang hari itu molo singo ngana ini, percaya dapat keluar pintu ngana dapat lempar. Nah gitu kan. Nah, sehingga itu kita harus mempunyai bahasa cinta. Karena istri juga itu perlu kita puji dia. Wanita itu senang kalau dipuji ya. Nah sehingga itu apakah kita takut kepada istri? Bukan. Suami itu tidak pernah takut dengan perempuan, dengan istrinya apalagi tidak pernah takut. Tapi mereka itu takzim. Dia menghormati istrinya. Dia takzim itu menghargai. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, kakinya itu sampai di lantai. Pernah dengar nama Umar? Pernah dengar? Kenal? Baku dapat di mana? Asal-asalnya. Bukan kayak Umar yang ada di sebelah Kuala itu. Ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dia berdiri naik kuda itu kakinya sampai di lantai. Bayangkan besarnya Umar itu. Ketika dia di rumah, istrinya tegur dia, diam aja. Ditegur dia, diam aja. Sahabat mengatakan, wahai Umar, mengapa kau tidak membalas amarah istrimu? Balas. Kau begitu gagah perkasa, berani. Jin pun takut mendengar bunyi derap langkahmu. Itu Umar kalau jalan, jin itu takut. Bayangkan ini. Tapi istrinya menegur dia, diam. Apakah kau takut? Tidak, saya tidak takut padanya. Tapi aku menghormati dia, menghargai. Karena dia telah mengurusi aku dan merawat, menjaga aku dan anak-anakku. Oh gitu. Begitu. Jangan juga suami tidak tahu diri, kasihan. Karena istri ini bekerjanya dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Makanya itu harus rajin-rajin cekcok. Cekcok ini bukan bertengkar, bukan. Kau cek uang belanjanya, kau cek uang make upnya. Kalau rajin kau cek, maka dia kasih kau cok tiap hari, kan gitu. Ini maknanya secara luas saya bahas, gitu. Ya Pak Mile lagi senyum-senyum beliau ya. Nah di sini, kita ibu-ibu yang ada di hadapan kita, yang lagi live saat ini, tentu siapkan bagaimana menunya. Siapkan suamimu pulang dari kantor. Jam berapa dia pulang? Jam berapa pulang suami ini? Ya istri siapkan. Assalamualaikum Pak. Duduk dulu. Tanyakan bagaimana keadaanmu Pak. Apa kau sehat? Jangan tanya mana rekening remun, mana rekening gaji. Jangan dulu dong. Duduk dulu dia. Papa mau kopi? Ada kopi. Papa mau teh? Ada. Tidak mau teh? Tidak mau teh? Oke. Mau kopi? Tidak mau kopi. Mau air putih? Tidak mau semua. Kalau tidak mau minuman, maka kau yang maju. Kalau begitu, timama saja dulu. Kau maju. Maka itu akan membuat suatu suasana yang menjadi kedekatan itu. Nah, inilah dalam maknanya rasa syukur dalam tingkat rumah tangga. Kedinasan tadi sudah saya bahas. Sekarang apa? Rasa syukur kita terkait kita mendapatkan rezeki. Nah, rezeki ini untuk apa? Kita bagi. Dapat kita ada kelebihan rezeki. Rezeki itu jatah. Beda ya. Rezeki gaji beda. Beda. Rezeki gaji beda. Cobaan ujian beda. Kalau ujian Allah kasih kita. Ini dikasih pangkat. Ada gaji. Saya bersyukur ya Allah. Ini gaji pertama saya. Saya kasih sama ibu saya. Saya pelatih SPN lama. Pernah pelatih SPN Batuda. SPN pertama angkatan 43. Ya. Itu ketika gaji pertama dia kasih. Ada sudah niatkan begitu pelatihkan orang tuanya meninggal. Bayangkan. Tidak sempat, dia datang ke kuburan bapaknya, dia perbaiki, dia kasih tahu mamanya, ini mak sedekah buat saya. Itu rezeki. Allah uji dia, kasih terus, kasih terus. Ada enggak dia bersedekah? Kalau bohong gili, itu orang yang bohong gili itu dia tidak mau Allah berteman dengan orang yang bohong gili. Padahal dia Allah bohong gili. Coba di mana? Di mana ada orang pelit mau berteman juga dengan orang yang pelit? Mana? Ada? Jarang. Karena apa? Dia Allah pelit, gitu. Ada juga orang bukan pelit, pelitnya tidak nampak, tapi dia bawa diam. Ketika mau bayar, dia tidak mau dia belakang, supaya ada orang yang mau bayar belakang. Sekali-sekali kita bayarkanlah, begitu. Ada rezeki bagi. Siapa orang yang kita bagi sedekah ini, infak ini Pak Ustaz? Kalau ada orang tua masih ada, ibumu, orang tuamu kasih dia. Jangan nanti ketika dia minta baru kau kasih, jangan. Berikan yang terbaik, kasih. Ya. Kasih. Ketika ada sesuatu, mak, saya butuh ini mak, saya kasih antar mama, ini ada ini, kasih mamamu. Orang tua bagi. Kemudian siapa lagi? Anak-anak yatim, ya, fakir, wal fuqara. Niatkan dengan sedekah-sedekah itu. Sedekah yang kita berikan ini bukanlah sesuatu yang hilang, tapi sedekah ini akan kembali kepada kita. Sedekah apa? Sedekah senyuman, sedekah dengan tenaga. Kalau aparatur ini apa sedekahnya? Banyak sekali. Dari pagi ini kita sudah jaga di jalan ini. Ini rekan-rekan saya, para personil Sabara ini coba kalau di jalan. Mulai dari lampu merah, jembatan itu, perlimaan. Sudah berdiri itu. 3 orang, 4. Nah, cuma kadang kalau bawa foto, dia tidak dapat lihat ini foto dari sana. Foto. Baik-baik foto dari belakang menghantam. Ya, harus lihat. Nah, itu bayangkan dari situ sampai sini terus belum lagi apa? Lalu lintas. Lalu lintas itu apa? Menyeberangkan orang, mengawal, ada orang yang mati, orang pesta, memudahkan jalan orang.
Itu Babin Kamtipmas turun dia ke semua wilayah, desa-desa, di tengah masyarakat ada. Dia dari mana lagi? Dari Brimob, mengamankan ketika ada hal-hal aksi yang lain sebagainya. Dari pencegahan, kemudian Densus 88, apalagi semua ada. Dari Reskrim ketika ada narkoba, Propam mengamankan ketika ada personil. Semua itu pahala yang baik, sedekah kita. Sedekah di dalam tenaga, waktu dan kesempatan kita. Berbagi rezeki itu pun sedekah. Bersedekahlah sampai kau kaya, jangan menunggu kaya baru engkau bersedekah. Nah, gitu. Itu definisinya. Bersedekahlah sampai kau kaya, jangan menunggu kaya baru engkau bersedekah. Kemudian terkait dengan kita ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita tadi pagi ada sholat subuh. Ya, saya tidak mau tanya siapa yang sholat subuh, siapa yang tidak. Ya tanya masing-masing pada dirinya. Sholat subuh, kemudian kita zuhur, kemudian asar. Masuk kita pada hari Jumat ini. Misalkan sebentar lagi nanti ini hari Rabu. Nah, biasanya kalau bin Rohtal itu kan hari Kamis, tapi kita maju hari Rabu agar supaya Kamis itu bisa fokus untuk puasa Senin Kamisnya. Kemudian kita sholat hari Jumat. Hari Jumat ini ada beberapa poin yang istimewa di sini. Ya, jangan kita remehkan hari Jumat ini. Kadang orang sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau boleh azannya yang bagus ya. Kalau boleh azan yang bagus. Ini banyak generasi-generasi Polri yang baru. Kalau boleh diajarkan langgam nada itu yang bagus. Azan yang bagus. Jangan azan yang asal-asal. Apalagi kalau azan subuh, kalau boleh azannya yang merdu. Jangan azan yang orang setengah-setengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan, kayak orang kalah perang saja dia. Ya. Jadi harus panggil. Panggilan perintahnya itu harus jelas. As-salatu khairum minan naum. Itu panggilan subuh. Salat lebih baik daripada tidur. Itu harus sama kuatnya. Jangan salatnya kacili, DP naum yang kuat. As-salatu khairum minan naum. Nanti orang tahu DP arti, dia kira disuruh tidur dia. Nah gini ya. Jadi harus jelas. Jadi ketika panggilan azan pada hari Jumat berkumandang, fas'au ila zikrillah, itu perintah Allah. Maka bergegaslah kalian berlari untuk memenuhi panggilan Allah. Ada yang sudah azan masih cerita, duduk-duduk main handphone. Ini berjalan ini terus. Begitu azan, salat sunnah, kemudian naik imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dia. Itu sudah jatuh pahalanya. Barang siapa yang datang di awal waktu yang pertama itu apa? Panggilan azan. Maka pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan 1 ekor unta. Bayangkan, 1 ekor unta pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepaskan semua perbendaharaan, mau dia polisi, TNI, Polri, nelayan, dokter, pengacara, ASN dan lain sebagainya. Lepaskan, masuk, duduk, tak, sab pertama. Sebelum khatib naik di atas mimbar, pahalanya sebagaimana dia berkorban 1 ekor unta. Selesai khutbah pertama, dia naik di khutbah yang kedua, masuk dia datang, masih bercerita di luar sana, baru kedua dia datang, pahalanya sama sebagaimana dia berkorban dengan 1 ekor sapi. Menurun. Selesai rangkaian rukun 2 rakaat khutbah pertama kedua, masuk imam berdiri, dia datang di waktu yang ketiga, maka pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan 1 ekor kambing saja. Menurun. Kemudian selesai sholat, berdiri dia datang waktu yang keempat, pahalanya sama sebagaimana orang berkorban dengan 1 ekor ayam. Sudah tidak mendapatkan lagi yang lain sebagainya, dia datang sendiri terlambat paling akhir, dia datang di waktu yang kelima, maka pahala yang mereka dapatkan sama sebagaimana orang berkorban dengan 1 buah putih telur saja. Nah, DP kuning so tidak ada, so hilang. Nah, sekarang mau pilih yang mana ini? Oh, ada. So salah datang saya berarti hari Jumat ini ramaikan, datang kita di awal waktu agar kita mendapatkan pahala sebagaimana kita berkorban dengan 1 ekor unta. Nah, kemudian di dalam referensi kehidupan kita yang lain, ada kadang-kadang Allah itu mau menguji kita. Allah itu rindu pada kita, gitu ya. Allah uji, kasih sakit, kasih ini, ya kita ya Allah dekatkan diri kepada Allah. Ustaz, apakah doa saya ini dikabulkan Allah? Allah kabulkan. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan jawab doamu, dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Itu janji Allah, bukan janji Ustaz Akmal. Janji janji Allah. Ustaz, saya minta, ya Allah berikan saya uang 100 juta, tapi Allah tidak kasih. Betul, Allah tidak kasih kau uang 100 juta, tapi Allah kasih kau umur 100 tahun. Bisa berulang kali kau dapatkan 100 juta meskipun kau pinjam di Bank BRI. Allah kasih kau berulang kali dengan 100 juta itu, meskipun Allah tidak kasih sekaligus. Allah kasih umur kau panjang agar kau bisa dapatkan itu berulang. Allah tidak kasih apa yang kau minta, tapi Allah kasih apa yang engkau butuhkan. Gitu dong. Itu masalahnya. Pulang itu, bawa ke rumah, kasih istri, "Ma, ini gaji, ini semuanya ada.
hadapkan dia, senang dia. Rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Suami, istri, anak itu hiburan dari Allah. Untuk apa? Menunggu mati. Suami, Ustadz Akmal, kau tidak boleh sendiri ini. Aku kasih kau istri agar kau bersenda gurau, antar dia shopping, belanja dan lain sebagainya. Tahu-tahu lemas, jatuh, saya mati. Istri sendiri lagi hidup sebenarnya, sedus. Tidak cukup suami istri saling menghibur. Istri dikasih suami, gembira dia memandang, saling cinta dan lain sebagainya. Menunggu, tahu-tahu istrinya mati. Tidak cukup suami istri menghibur, Allah kasih anak. Ini ada mainanmu agar kau disibukkan urus beli bajunya, sekolah, madrasah, sanawiyah, aliyah, kuliah, sampai dia menikah, bahagia, tenang, tak terasa orang tuanya mati. Itu hiburan. Tidak cukup hiburan itu, Allah kasih kita pekerjaan, dapat rezeki, bisa beli motor, beli rumah, beli mobil. Kau pandang rumah yang mewah, tidak lama kau mati. Kau naik mobil trial, motor semua, oh bagus ini, tahu-tahu kau mati. Semua itu hiburan dari Allah agar kau tidak stres menunggu kematian kapan dia datang. Itu, coba kalau tidak ada mainan. Sekarang kamu ini saja, pakai dinas kita, berdiri di bawah pohon itu, berdiam-diam, tidak ada kita urusan, berdiam-diam. Aduh, semua mati kita ini. Aduh, sudah aja. Sudah suat, itu saja kita ini hidup saja, tidak ada mainan, stres kita. Tapi Allah tahu manusia suka mainan, Allah kasih mainan. Allah tahu manusia suka hiburan, Allah kasih hiburan. Dan Allah tahu manusia ini seperti anak-anak, ambil mainannya, dia menangis sejadi-jadinya. Sebagaimana anak-anak, coba kau ambil, dia menangis sejadi-jadinya. Jadi bekal apa yang harus kita bawa sebenarnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu dia. Sehingga kalau kita dalam tugas, jangan lupakan itu. Kalau panggilan azan, sholat zuhur, sempatkanlah waktu, dekatkan diri kepada Allah. Ustaz, saya sholat setiap waktu itu, apakah Allah membuat saya lelah? Bukan itu. Allah tidak membuat kau lelah, tapi kau datang kepada Allah, Allah kasih apa yang kau minta. Tunggu waktunya, nanti akan ada masanya, kau indah dengan sendirinya. Gitu. Kemudian Ustaz, apakah Siti Hajar berlari ke sana kemari ketika dia mau mencari air minum, tidak ada air susunya pada saat untuk putranya Nabi Ismail? Apakah Allah membuat dia susah ke sana kemari? Bukan itu. Allah tidak membuat dia susah, tapi Allah katakan apa? Berikhtiar, cari dulu. Ketika kau sudah berusaha, tenang aja, ada Allah di akhir ceritanya. Begitu. Di sini kita sudah berapa kali masuk? Coba, masuk polisi ada yang 2-3 kali, ketiga kali baru dia lulus. Ada hikmah di balik itu. Makanya minta, ya Allah, berikan yang terbaik bagimu dan tentu baik bagi saya. Jangan hanya terbaik bagi saya, tapi tidak terbaik bagimu. Nah, itu ada. Kadang-kadang baik bagi kita, tapi tidak baik menurut Allah. Ada kadang-kalanya baik bagi Allah, maka jelas itu Allah baik bagi kita. Nah, disinilah, di dalam makna-makna ini, saya ingin menutup kita semuanya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah. Kalau kau bersyukur, maka aku tambah. Tapi kalau kau kufur terhadap nikmatku, azabku amatlah pedih. Ustaz, apakah Allah itu mengampuni dosa-dosa? Allah ampuni. Allah itu 10 kesalahanmu, tapi ada 1 kebaikanmu, betul-betul kau tobat, Allah hapus 10 kesalahan karena 1 kebaikan. Itu Allah. Tapi kalau manusia lain poli, 10 ngana pe bae uti, tapi ada 1 ngana pe salah, tak hapus ngana pe bae gara-gara 1 ngana pe salah. Betul tidak ini? Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, masih ada waktu 10 menit lagi. Jadi rasa syukur sudah saya kupas. Dari tingkat kita pribadi, kedinasan, bangun pagi tadi kita bersyukur segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita lanjut lagi pada dimensi ke rumah tangga, keluarga, dan terkait dengan juga berbagi dalam hal sedekah. Sedekah itu bukan cuma kita saja. Orang yang sudah mati pada hari itu, dia ingin hidup kembali untuk melakukan sedekah ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Itu orang yang sudah mati, itu sudah meninggal, ditimbun tanah. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh kau tunda kematian ajalku, ya Allah,
izinkan saya hidup ke alam dunia sebentar saja untuk melakukan dua perkara. Fa'asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa akun minas shalihin, melakukan amal yang soleh. Nah, kita sudah melakukan ini, sedekah pagi ini, kita datang pagi itu, ini waktu, sedekah waktu ini. Kita duduk di sini, sedekah doanya, kita meniatkan tadi mungkin ada doa-doa yang kita haturkan. Nah, kemudian yang pesan saya, mari kita berbicara dengan diri kita. Saya terus badannya, temani saya sepanjang dinas saya, berikan kekuatan ya Allah, terus melekat saya seperti ini. Dan tentu kita harus juga merawat diri, olahraga. Jangan hanya mengandalkan doa, tapi tidak berusaha. Berusahalah kau sekeras-kerasnya, sebagaimana kerasnya engkau berdoa, dan berdoalah dengan kerasnya, sebagaimana kerasnya engkau berusaha. Gitu, jadi harus balance ini, harus imbang. Jangan kita duduk, berdoa saja, tunggu-tunggu saya nanti mau datang kemari ini, biar jo. Tidak ada, sampai kapan? Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Sehingga itu dalam konsep dasar kita apa? Man lam yasbir alal bala'i. Ya, itu kata Allah di dalam hadits kursinya. Man lam yarda bi qada'i. Barang siapa hambaku yang tidak pernah ridha akan aturan yang saya tetapkan. Walam yasbir alal bala'i, yang tidak pernah bersabar atas cobaan yang aku timpakan. Walam yaskur alan na'mai, yang tidak pernah bersyukur atas segala nikmat yang saya berikan. Maka kata Allah, fal khuruju min tahtis sama falyatlub rabbi rabban siwaya. Maka kau cari langit selain langit ini, kau cari langit dan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ini kalau sudah Allah usir begini, bagaimana? Mau cari langit mana kita? Ada langit selain ini? Tidak ada. Tapi kalau hanya dimarahi oleh orang lain, teman, tetangga, saudara, jangan di sini kan, kita pindah ke sebelah. Kita masih bisa pindah ke tempat yang lain. Kita kembali besok dosa, masih bisa berdamai. Tapi kalau jikalau Allah yang murka, mau cari langit mana lagi kita? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, 3 makna besar yang kami sampaikan. Rasa syukur yang pertama, kita syukuri, insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. Hargai badan kita, hargai jasa kita. Jangan ada dari kita, jajaran personel ini, Polda Gorontalo khususnya, sampai tingkat Polres dan lain sebagainya, terlibat dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Karena itu jelas bisa berdampak pada kedinasannya, bahkan hancurnya kepribadiannya, hancurnya dirinya, bahkan bisa menyebabkan matinya dirinya. Jaga diri, sayangi diri ini, karena ketika kita sayang, Allah pun sayang pada kita. Sebagaimana badan dititipkan pada kita, kita orang titip kita, misalkan Pak Emile menitipkan benda, tolong dijaga ya, kita jaga badan itu. Kita usap, kita sapu, kita bersihkan kendaraan yang dititip, kendaraan dinas. Jaga, oh pantas dia mendapatkan ini, kita tambah lagi. Begitu itu. Kalau kita tidak bisa merawat, kita sia-siakan, maka hati-hati, Allah akan murka kepada kita semuanya. Sehingga itu ketika dalam dimensi ini, jagai kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Salatlah di belakang imam sebelum nanti kau akan disolatkan di depan imam. Kita semua menunggu apa? Menunggu kaya? Belum tentu. Menunggu berhasil? Mungkin sudah berhasil, tapi ada keinginan yang akan kita capai? Belum tentu. Tapi menunggu kematian, maka itu adalah pasti. Ketika kesimpulan saya yang kedua, mari kita cegah bersama adanya pemahaman-pemahaman yang menggiring untuk menjadi intoleran. Kita sebagai aparat Polri perkuat di dalam wasatiyah, rahmatan lil alamin, NKRI harga mati, hubul watan minal iman. Itu bukan dalil, bukan ayat, bukan hadis, tapi itu slogan, jargon yang dikumandangkan oleh ulama besar dari kalangan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hubul watan minal iman, cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Kuatkan itu, yakinkan itu, sehingga itu betul-betul kita berada dalam dimensi kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan disanding-sandingkan ketika ada orang-orang yang lain yang pemahaman yang menggelinding seolah-olah merah putih atau Allah, Pancasila atau Al-Quran. Sudah tahu jawabannya. Merah putih, saya menghormati merah putih, tapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran atau Pancasila, di dalam Pancasila ada makna-makna yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Tidak dibenturkan, sehingga kita sudah paham, oh ternyata begini. Kalau tidak, maka tentu kita akan bingung kemana larinya. Sehingga itu cari, belajar. Dalam media mungkin kita belajar, cari ini bagaimana referensi ini, bagaimana dengan ini. Terkait juga ada dengan tentang musik. Baru-baru ada viral, ada yang mengatakan sisi ini haram, ada yang mengatakan keharaman mutlak, ada yang mengatakan keharaman bersyarat. Cari referensi, cari mana pendalaman-pendalamannya, agar tidak salah kita. Mana disebut dengan syair. Syair itu apa? Kalimat-kalimat yang kita lantunkan disertai dengan kalimat pujian dan lain sebagainya, itu syair. Kalau dia apa lagi? Suara-suara kita lantunkan dengan lagap, dengan nada, maka itu disebutkan dengan nasyid. Sehingga itu di dalam konteks ini kita pelajari bagaimana dengan lagu kebangsaan kalau semuanya salah.
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu perjuangan, semangat. Nah, tentu kita jangan menyalahkan ini salah. Tentu kita harus tahu bagaimana mindsetnya, bagaimana pendalaman-pendalaman. Karena ada guru-guru, ulama-ulama yang tentu mempunyai dasar semuanya. Sehingga itu kita sebagai aparat Polri ini dimanapun kita berada, maka insya Allah perkuat hati kita, perkuat jiwa kita di dalam terus melaksanakan tugas dengan baik, jaga marwah. Banyak tugas yang besar ke depan yang akan kita hadapi. Kemudian yang terakhir, saya tutup dengan doa. Mari kita aminkan doa saya, dan insya Allah tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Arsyil Azim. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin hamdan yu'afin amma wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, pada pagi ini ya Allah, dalam kegiatan Bin Rohtal Polda Gorontalo bersama Bayangkari, Polda, dan semua jajaran Polres sampai cabang, ranting dan lain sebagainya, ASN dan semua yang hadir pada hari ini ya Allah, berikan kami kesehatan dan kekuatan dan umur panjang ya Allah, dan tidak akan berlaksana dengan baik semua kegiatan tanpa ridha-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha menatap, tataplah kami semua yang berada di tempat ini ya Allah, agar kami tidak coba-coba berpaling atau bermain daripada ajaran-ajaran-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha menggenggam, genggamlah kami semua yang berada di tempat ini ya Allah, agar kuatkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah. Mohon maaf ketika hati kami kadang lupa, kadang khilaf. Hari ini kami taat, besok kami ingkar ya Allah. Kadang kami taat, kadang kami lupa, kadang kami ingkar. Ya Allah, Engkaulah anta mukallibal qulub, Engkaulah Zat yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, tetapkan hati kami agar kami akan senantiasa berada di jalan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Ya, tidak perlulah tambah lagi karena sudah hampir 1 jam ya. Nah, jadi kita saja itu punya batas, namanya batas kejenuhan. Kalau buka WA itu kadang paling tidak video itu hanya 5 menit saja. 5 menit kita buka. Di sini saja saya lihat ini, saya sudah bingung. Mana yang merenungi ceramah saya, mana yang sotu tuluhu. Nah, saya pernah ceramah itu, saya lihat ini luar biasa dia pendalaman ini. Dari ceramah saya ucapkan dalil ini, kalau saya tanya dia, mungkin sudah sampai di sini pemaknaan hadis, dalil semua mungkin sudah faham. Karena apa? Dia merenungi, naik turun terus kepalanya. Begitu orang sudah pulang, saya lihat dia sendiri. Ternyata saya lihat bukan menghayati bahwa tutuluhu tio, hati Allah bahwa sotat tidur dia. Nah, insya Allah kita semua yang ada ini, saya kira menghayati ya. Meskipun kita jam-jam ini agak jam-jam rawan juga, kadang ada rasa ngantuk dan lain sebagainya. Insya Allah kita hadirnya kita akan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Di sini ada live. Ini live mungkin dari semua juga masyarakat nonton ini. Kemudian di sini juga ada yang memvideo di ujung sana sini, di semana-mana ya. Pesan saya 3. Yang pertama, jangan lupa like. Yang kedua, jangan lupa komen bahwa Polda Gorontalo hadir dalam pengisian Bin Rohtal. Ya, diisi, bukan cuma santapan jasmaninya diisi, tapi santapan rohaninya juga diisi, sehingga balance antara santapan rohani dan jasmani mereka isi dalam kedinasan mereka. Dan yang ketiga, jangan lupa share dan subscribe. Insyaallah berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.